Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang telah berkenan hadir di acara ini, yaitu diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat program studi manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sutomo. Selamat sore, Pak. Yang terhormat Bapak Indarianto Eskom SEMM selaku Kepala Program Studi Manajemen Universitas Sutomo. Selamat sore Pak Indar. Selamat sore Ibu Bapak. Dan Bapak Ibu dosen Prodi Manajemen yang saya hormati. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat, walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dosen yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum acara dimulai. Perkenalkan, nama saya Fani Adinda selaku pembawa acara pada acara hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, sambutan dari Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sutomo, sekaligus sebagai reviewer. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Indarianto Eskom SEMM selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sutomo. Yang keempat, presentasi materi hasil pengabdian kepada masyarakat program studi manajemen dari setiap masing-masing kelompok. Dilanjutkan review oleh Bapak Dr. Juhairi Eskom MM. Doa, yang kelima doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat program studi manajemen dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, marilah kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sutomo sekaligus reviewer. Untuk Bapak Dr. Juhairi Eskom MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fani. Mohon izin Pak Kaprodi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita muliakan sama-sama Ketua Prodi kita Pak Indarianto Eskom MM, dan yang saya banggakan ya teman-teman dosen, Bapak Ibu sekalian program studi manajemen, dan mohon waktunya di kesempatan sore hari ini ya, ini kita agendakan untuk kegiatan diseminasi baik untuk PKM dan juga penelitian. Tujuannya agar semoga hasil penelitian dan PKM kita semakin lebih baik lagi. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kenikmatan untuk bisa berkumpul sama-sama, dan semoga kita bisa memanfaatkan nikmat sehat ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, agar kita mendapatkan kebaikan dari itu semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya. Baik, untuk diseminasi ini, ya ini adalah kebiasaan baik yang harus kita laksanakan di setiap tahun ajaran gitu. Dan kalau PKM biasanya di setiap semester, karena untuk diseminasi ini adalah membuktikan bahwa pertanggungjawaban
dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, kemudian juga PKM yang kita lakukan. Nah, tujuannya kepingin hasilnya semakin lebih baik lagi ya. Yang kalau saat ini mungkin kita PKM-nya seperti apa gitu ya. Kemudian dengan adanya diseminasi ini kita bisa evaluasi, dengan disampaikan seperti ini kita bisa koreksi, kemudian ke depannya ya yang merasakan dari pengabdian kepada masyarakat ini banyak yang terasa gitu ya. Kan selain ilmu itu kita dapatkan ya, kita belajar terus. Nah, perlu disosialisasikan, perlu disumbangsihkan. Nah, ya salah satunya dengan pengabdian pada masyarakat ini. Ya, kalau di Sutomo itu ya kita pengabdiannya lebih banyak ke sekolah, ya kemudian juga lingkungan yang dekat Serang Tanah. Ya tujuannya agar apa? Lingkungan yang dekat kampus, kemudian juga di sekitaran kampus itu merasakan keberadaan kita. Ya tentunya dengan konsentrasi kita. Ya di manajemen ada pemasaran, SDM, kemudian juga keuangan. Ya kita berbagilah tentang keilmuan itu. Nah, kemudian juga di penelitian, ya di penelitian ini juga sama, ya penelitian didiseminasikan juga agar penelitian kita semakin hari semakin bagus, kemudian juga semakin meningkat, begitu ya. Bukan bukan dengan tujuan yang lain gitu ya. Kita kepingin kualitas dari penelitian kita, kualitas dari pengabdian kita ini semakin hari semakin baik lagi. Nah, terlebih lagi di Universitas Sutomo ya, baik di Universitas Pamulang juga sama ya, PKM sama penelitian ini menjadi suatu kewajiban yang kita harus lakukan. Ya, boleh dicoba nanti kalau nggak percaya 1 semester aja teman-teman Ibu sekalian nggak PKM, wah itu nanti semester berikutnya bakalan dipotong tuh setiap bulannya. Gitu, berpengaruh ke situ. Ya, begitu juga dengan penelitian. Kalau penelitian 1 tahun, ya makanya Bapak Ibu sekalian saling mengingatkan, ya kan kalau PKM dan penelitian ini berkelompok ya. Jadi apalagi PKM kita berkelompok, jadi ya saya tahu kinerja Bapak Ibu sekalian di program studi manajemen ini sudah kompak sekali, kemudian juga sangat kekeluargaannya itu dapat ya, tolong dikembangkan, dirawat, terus seperti itu ya, kebiasaan-kebiasaan baiknya saling mengingatkan ya. Kalau ada yang belum PKM ayo sama itu, apalagi juga belum penelitian begitu ya, saling nanti dibikin itunya aja dibikin polanya, dibikin kolaborasinya begitu. Nah, untuk yang PKM di manajemen ini ada Pak Hari ya di PKM, kemudian di penelitian ada Pak Yopi. Nah, ini yang menjadi komando nih ya, PKM di bawah komando ya atas koordinasi dengan Pak Kaprodi begitu ya. Nanti ya dibuat kolaborasinya ya, mungkin semester ini dengan siapa, semester depan dengan siapa gitu, silakan saja diatur gitu. Harapannya jangan sampai ada yang terlewat ya, walaupun ada dosen yang baru atau dosen yang lama, pokoknya kolaborasi ya. Yang jelas Bu Fani juga nih, Bu Sela ya sudah mulai ikut-ikut juga nih untuk PKM sama penelitiannya ya. Jadi nanti biar manajemen bisa banyak penelitian, kemudian PKM-nya tidak ada yang tidak mengerjakan. Baik, itu kata sambutan dari saya. Semoga diseminasi sore hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Zuhairi Eskom MM. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Indaryanto Eskom MM selaku Kepala Program Studi Manajemen. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fani. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Dr. Zuhairi, yang terhormat para rekan sejawat
yang pada siang hari ini menjelang sore, ya, bahkan sudah sore, ingin menggelar acara seminar diseminasi yang berkaitan dengan PKM dan penelitian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kita semuanya. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW yang mana menjadi panutan kita yang membawa cahaya dari alam kegelapan sampai pada hari ini kita bisa berkarya, bisa beribadah dengan baik dan semoga selalu mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang sore ini kita mencoba untuk menggelar acara diseminasi PKM dan penelitian. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Mohon maaf pada Pak Dekan apabila di sana sini nanti dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil penelitian dan juga PKM-nya ada kekurangannya. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa memperbaiki yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan adalah kegiatan yang baik dan sangat bermanfaat khususnya bagi kita sebagai profesi dosen. Bahkan nanti setiap kita mengurus meniti karir untuk jabatan akademik, ada kewajiban-kewajiban tridharma yang juga harus diwajibkan juga untuk menyampaikan luarannya, dan juga ada kepentingan bagi kita di prodi sebagai salah satu bahan untuk kelengkapan jalannya program studi di sebuah perguruan tinggi dalam mempersiapkan akreditasi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita berharap bersama acara ini bisa tuntas sampai dengan selesai untuk mempresentasikan PKM dan hasil PKM dan penelitian, dan insya Allah luarannya juga segera kita akan siapkan di publikasinya di jurnal yang nanti kita sepakati di jurnal mana, atau internal, syukur bisa eksternal. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja, mengingat waktu, mudah-mudahan berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Indarianto Eskom MM. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti, perlu saya sampaikan bahwa waktu pemaparan materi berdurasi 10 menit. Selanjutnya, presentasi yang pertama oleh kelompok 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Suryono SEMM dengan judul Pengarahan dan Sosialisasi Menumbuhkan Minat Berwirausaha pada siswa SMKN 2 Kota Serang, dan dilanjutkan review oleh Bapak Dr. Juhairi Eskom MM. Untuk Bapak Suryono, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tomo, Bapak Dr. Juhairi Eskom MM. Selamat sore Pak Dekan. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Manajemen, Bapak Indarianto Eskom MM. Selamat sore Bapak Kaprodi. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu, rekan-rekan dosen dari Prodi Manajemen Universitas Tomo. Pertama, perkenankan saya dan rekan-rekan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan, mohon izin share
Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya lanjutkan. Mohon izin Bapak Ibu untuk kami mempresentasikan hasil dari penelitian kepada masyarakat untuk semester ini. Sebelumnya untuk PKM ini kami memberikan tema atau judulnya dengan judul pengarahan dan sosialisasi menumbuhkan minat berwirausaha pada siswa SMK Negeri 2 Kota Serang. Sebelumnya kami mohon izin untuk memperkenalkan saya sebagai Ketua PKM Suryono dan kemudian Bapak Bambang Permadi SEMM sebagai anggota dan juga Bapak Hadi Triana sebagai anggota. Pengarahan dan sosialisasi menumbuhkan minat berwirausaha pada siswa SMK Negeri 2 Kota Serang. Latar belakang tentunya segala apapun hal-hal yang kita akan kerjakan, terutama tidak lepas dari yang namanya alasan atau latar belakang hal-hal yang akan kita kerjakan. Nah, pada umumnya rekan-rekan atau anak-anak siswa, ya, siswa yang akan atau mungkin baru lulus, ya, lebih banyak, lebih besar, dan kebanyakan itu bingung setelah lulus sekolah itu apa, akan bekerjakah, akan kuliahkah, atau mungkin menikah, wirausaha ya dengan usaha sendiri, atau malah mengikuti arus dengan tanpa adanya arah ataupun tujuan apa yang akan dia lakukan, atau dengan kata lain menganggur seperti itu. Kalaupun bekerja, mereka masih bingung skill apa yang mereka punya, yang mereka miliki untuk bekal di dalam bekerja. Kemudian mau akan kuliah seperti apa yang akan ambil, ya, ke depannya akan menjadi seperti apa, apakah akan masuk prodi manajemen kah, prodi akuntansi kah, atau prodi yang lain kah, atau bahkan mungkin bingung ini kalau kita kuliah itu sebenarnya di sana akan seperti apa, ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kemungkinan akan menikah, tapi ini walaupun ini kemungkinan kecil ya, karena kan baru lulus SMA, baru lulus sekolah seperti itu. Tapi ya mungkin juga walaupun kemungkinannya kecil. Kemungkinan yang keempat adalah mereka masih bingung, ataukah setelah bekerja kita belum bisa, belum ada skill, kuliah juga bingung, belum ada informasi tentang perkuliahan seperti apa, yang sekiranya memang menunjang dari background sekolah masing-masing, ya. Kemudian selain itu adalah berwirausaha. Wirausaha juga bingung, kira-kira wirausaha itu mau usaha apa mereka, ya. Dan kemudian terakhir adalah mengikuti arus. Mengikuti arus itu ya misalnya seperti kita anak-anak sama orang tua disuruh kuliah, disuruh bekerja, disuruh, ya pokoknya mengikuti arus saja, mengikuti arus teman-temannya kah, mengikuti arus apa yang diarahkan orang tua kah, seperti itu. Walaupun kebanyakan juga mengikuti arus ini seperti kuliah mungkin juga beberapa atau sebagian dari yang mahasiswa juga mungkin adalah atas arahan orang tua. Nah, hal-hal seperti inilah yang melatar belakangi kami untuk mengadakan PKM ya di sekolahan di SMK Negeri 2 Kota Serang ini. Sehingga apa tujuannya? Tujuannya adalah mensosialisasikan dan juga memberi pengarahan. Pengarahan tentunya tentang pengarahan dunia kerja, pengarahan tentang perkuliahan itu seperti apa, pengarahan tentang wirausaha seperti apa, ataupun keduanya. Dalam artian selain kuliah juga sambil berwirausaha, selain kuliah juga sambil bekerja, seperti itu. Atau bekerja di kantor, kemudian hari Minggu dia berwirausaha, seperti itu. Jadi tujuan yang pertama adalah memberikan pengarahan dan sosialisasi guna menumbuhkan minat berwirausaha pada siswa SMK Negeri 2 Kota Serang.
Kenapa ini menjadi tujuan utama? Karena ya dari latar belakangnya tadi belum tentu anak-anak yang lulus sekolah itu bisa langsung kuliah atau bisa langsung bekerja, ya, atau bisa langsung dalam tanda petik menikah, atau bisa langsung atau mungkin menganggur, dan jangan ya diharapkan kan tidak seperti itu. Nah, jika wirausaha ini kita sosialisasikan di awal, ya, selain tentunya adalah sosialisasi tentang pekerjaan di luar, perkantoran, ya, perkuliahan. Jadi pada dasarnya jika dia sudah berusaha, berwirausaha, memiliki usaha yang mungkin merintis sejak kecil, sejak dari nol, di kemudian hari dia ingin kuliah kah, ya kan, sudah ada bekal, ya. Selain bekal materi, tentunya dia punya bekal tersendiri, bekal pengalaman dalam dunia kerja. Dunia kerjanya ini bukan berarti perkantoran mungkin ya, karena dalam hal berwirausaha, artinya dunia kerja dia sebagai ownernya, sebagai pemilik dari usaha tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah menanamkan semangat serta rasa percaya diri akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Ya, tentunya adanya pengarahan ataupun sosialisasi ini akan diharapkan nantinya kan akan menumbuhkan percaya diri bagi mereka. Setelah kita kasih pengarahan, mereka tahu, oh, dunia kerja ini seperti ini, dunia kerja di perkantoran seperti ini, dunia kerja misalnya di pabrik itu, oh, kegiatannya seperti ini, ada kegiatan pembelian bahan baku kah, ada kegiatan produksi kah, ada kegiatan seperti penjualan kah, dan lain-lain. Nanti kemudian skill apa yang sekiranya akan Pak Zul, mohon ya, maaf, baik. saya ingatkan kembali untuk materinya disampaikan cukup 7 menit saja, sisanya 3 menit untuk diskusi. Oh, baik, ya. Waktunya sekitar kurang lebih 2 menit lagi. Ya, baik. Kemudian untuk metode yang kita gunakan adalah ceramah dan juga diskusi. Ceramah itu pemaparan terkait materi yang kita sampaikan. Diskusi itu kita lakukan, setelah itu diskusi tanya jawab hal-hal yang mereka masih bingung, kita jelaskan kembali. Kemudian hasilnya adalah setelah kita lakukan PKM ini, mereka antusias, ya, sangat antusias menyambut dunia luar, dunia kerja, dunia perkuliahan, ya. Kemudian ada berwirausaha dan macam-macam dari siswa yang dengan latar belakang yang berbeda. Kesimpulan, sebagian besar siswa merasa bingung pada mulanya terkait apa yang akan dilakukan setelah lulus sekolah. Namun setelah adanya pengarahan dan sosialisasi ini, ya, timbul rasa percaya diri dan timbul semangat siswa untuk entah itu ada yang melanjutkan pendidikan kah, atau yang ingin bekerja, berkuliah sambil bekerja, dan sebagainya seperti itu. Demikian presentasi dari hasil PKM kelompok 1. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suryono atas pemaparan materinya. Dilanjutkan review oleh Bapak Dr. Zuhairi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Fani. Suryono, kelompoknya dengan siapa Pak Suryo? Dengan Pak Bambang dan Pak Hari. Pak Bambang dan Pak Hari. Oke, baik. Ini kan di sekolah ya, di sekolah di SMK 2 Kota Serang. Ya, ya bagus, apa-apa kan kalau kita tuh di Sutomo itu di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, kalau bisa memang PKM ini berkelanjutan. Jadi kalau saat ini kita PKM di sana, nah nanti di tahun ajaran berikutnya bisa di sana lagi ya. Karena kan memang kalau di sekolah itu di setiap angkatan pasti berbeda-beda gitu. Nah, juga masukannya kalau saat ini judulnya baru menumbuhkan minat berwirausaha, ya mungkin nanti bisa langsung ditembak gitu. Usahanya apa, atau langsung ke pemasarannya menggunakan apa, atau membuat produk apa. Nah, gitu bisa
kelanjutan dari PKM yang sudah dilakukan ini. Gitu. Jadi harapannya PKM-nya bisa berkelanjutan, kemudian juga untuk materi-materinya bisa karena berkelanjutan bisa kelanjutan dari materi PKM yang ada saat ini. Itu ya. Kemudian untuk publikasinya sudah dipublikasi di mana ini atau belum? Belum, Pak. Oh belum. Oke, nanti Setelah ini. nanti dipersiapkan juga ya di apa namanya di prodi kita belum ada. Kalau memang mau dibuat di prodi atau di fakultas nanti koordinasi aja Pak Prodi, Bapak Ibu sekalian dengan akuntansi. Jadi bisa di sana atau kita apa namanya jurnal yang kita ada ini bisa untuk tukeran dengan kampus yang lain gitu. Jadi kita publish di sana, dia publish di kita. Gitu. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih Pak Sen. Terima kasih Bu Fani. Baik, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya kita lanjut ke presentasi kelompok 2 yang akan dibawakan oleh Bapak Febriana SEMM dengan judul memotivasi peserta didik untuk berwirausaha melalui tata kelola keuangan bisnis yang efektif di Sekolah SMK 2 Kota Serang dan dilanjutkan review oleh Bapak Dr. Juhairi Eskom MM. Untuk Bapak Febri, waktunya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute, Pak Febri. Masih di mute Pak Ini Febri. Pak Febri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama kali saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Dr. Juhairi Eskom MM. Kemudian selamat sore saya ucapkan kepada Pak Kaprodi, Pak Indarianto, Eskom, SE, dan MM. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan dan menyampaikan terkait dengan PKM di SMKN 2 Serang. Mohon izin Pak Dekan dan Pak Kaprodi untuk saya men-sharing hasil filenya. Oh ya, oke. Oh ya, Pak Teguh, terima kasih. Belum. Udah muncul belum, Pak? Belum. Itu baru Explorer-nya. Foldernya. Filenya dibuka. Loading, Pak. Sebentar ya, Pak. Siap. Mungkin bisa dibantu Pak Hari. Boleh Pak, saya close dulu ya punya Pak Teguh ya. Gimana Pak Ari? Oke, saya mulai saja ya Pak dosen dan kawan-kawan. Ini terkait dengan judul PKM kami yaitu memotivasi peserta didik untuk berwirausaha
melalui tata kelola keuangan bisnis yang efektif di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 2 Negeri Serang. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan zaman di era digitalisasi ini, aktivitas anak remaja saat ini semakin meningkat. Teknologi juga semakin cepat. Di mana-mana banyaknya jadwal kegiatan siswa dan siswi yang menyebabkan aktivitas baru seperti kegiatan hal-hal yang lain yang selain berwirausaha itu belum dirasakan oleh mereka. Maka dari itu kami di sini memberikan sedikit motivasi berkaitan dengan tata kelola keuangan bisnis untuk berwirausaha dengan bisnis yang efektif. Karena pada dasarnya di negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui 2 jalur, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah. Hal ini tertera di dalam Sisdiknas tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Maka dari itu, sebagai generasi muda harapan bangsa diharapkan mampu mengembangkan dirinya serta mampu mengembangkan potensi yang kita miliki agar mampu bersaing secara kompetitif. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami sempat memberikan kuesioner ya kepada siswa dan siswi, dan hasil kalkulasinya adalah 65% siswa itu ingin sekali setelah lulus dari sekolah itu bisa berwirausaha secara mandiri, namun dengan tata kelola keuangan yang baik atau yang efektif. Nah, kemudian adapun rumusan masalahnya di sini yang berkaitan dengan mempertimbangkan dari latar belakang yang sudah diutarakan di atas, maka peserta didik kelas 3 melalui program penyuluhan materi ini yaitu bagaimana cara menentukan pilihan setelah lulus sekolah, kemudian dilanjutkan dengan bekerja atau berwirausaha. Nah, kemudian dilakukanlah bagaimana wirausaha itu dilakukan dengan tata kelola keuangan bisnis yang baik. Kemudian tujuannya adalah di sini sebagai untuk memberikan semangat dan motivasi bagaimana cara membuat atau menyusun keuangan bisnis yang efektif. Nah, selanjutnya, oke. Nah, ini aja materi pelatihan dan diskusi. Mohon maaf Pak Hari, di skip aja langsung ke materi dan latihan dan diskusi. Terus Pak Hari. Terus. Nah, ini di sini. Nah, materi pelatihannya yang pertama adalah memotivasi peserta didik untuk berwirausaha melalui tata kelola keuangan bisnis yang efektif di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 2 Serang. Nah, hal yang pertama adalah bagaimana memotivasi bisnis. Nah, di sini yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang siswa adalah menabung. Ya, di sini kami menekankan ya. Mengingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Ya. Di sini kita menekankan yang pertama menabung, kedua melakukan business plan, dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun financial statement yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh siswa dan siswi di sekolah. Nah, ini dalam bentuknya ya. Silakan Pak Hari. Nah, ini contohnya ada laporan arus kas. Kemudian ada juga kami lampirkan laporan laba rugi. Nah, ini yang sederhana, yang sangat sederhana untuk kemampuan sesuai dengan tingkatan SMKN 2 Serang. Nah, selanjutnya kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama siswa SMKN 2 Serang memiliki rasa antusias dan motivasi yang tinggi untuk menerapkan kegiatan ini, terutama di tata kelola keuangan bisnis yang efektif. Dan yang kedua adalah melalui pelatihan dan penyusunan keuangan ini diharapkan mereka bisa menjadi disiplin dalam mengalokasikan segala bentuk pengeluaran maupun pemasukan ke dalam pelaporan kas kecil maupun laba rugi untuk usaha
masing-masing. Terima kasih Pak Dekan dan Pak Kaprodi. Sampai ini saja saya sampaikan. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Febi. Pemaparan materinya selanjutnya dilakukan dulu oleh Bapak Dr. Juhairi. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Febi. Nah, Salfok sama suara burung di belakang backsound. Oke. Maaf Pak, di atas saya burung. Oke, untuk judul tadi memotivasi peserta didik dalam menentukan pilihan setelah lulus lulus sekolah. Ya mungkin nanti mohon dicermati lagi antara isi dengan judulnya. Ya mungkin tadi ada pembahasan tentang menabung, kemudian juga tentang kewirausahaan dan seterusnya. Nanti bisa dibuat dibuat agak sinkron gitu. Misal pembahasannya apa, kemudian judulnya dibuat seperti apa gitu. Nah, ini berlaku untuk Bapak Ibu sekalian juga. Nah, nanti untuk ke depan cari judul-judul yang ini yang langsung tembak gitu aja. Langsung tembak, misal kalau memang mau bahas kewirausahaan gitu ya, langsung tembak itu aja. Jadi nanti antara isi sama judulnya bisa sesuai. Kemudian untuk untuk depan juga disesuaikan dengan konsentrasi. Nah, kan yang tahu konsentrasinya Bapak Ibu sekalian nih, konsentrasinya di manajemennya apa? Ada keuangan, pemasaran, kemudian juga SDM gitu. Nah, kalau bisa untuk penelitian, kemudian juga untuk PKM, Bapak Ibu sudah mulai merancang dari sekarang nih. Ya, jadi nanti bagian PKM dan penelitian ya ini juga dikawal ketat nih teman-temannya Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan konsentrasinya sehingga nanti bisa berguna untuk JAD, kemudian juga keperluan Serdos Bapak Ibu. Ya, kalau JAD AA sih belum terlalu belum terlalu ketat untuk penilaian PKM dan penelitiannya, tapi nanti ketika AA-nya sudah menjadi lektor, kemudian mau naik ke lektor kepala gitu, makin ke atas, nah ini akan semakin ketat. Jadi mending judulnya langsung tembak-tembak itu aja sesuai dengan linearitas dan konsentrasi kita. Gitu. Begitu juga untuk yang Serdos juga sama, biasanya akan ditanyakan tuh kita ceritakan PKM-nya temanya tentang apa, linear konsentrasinya. Gitu. Itu komentar saya Pak Febi, Bu Fani, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih juga Pak Febi. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 3 oleh Bapak Anif Solihin SEMM dengan judul pengabdian PKM sosialisasi mengenai pengembangan kompetensi diri guna memilih karir di masa depan pada SMK 2 Kota Serang. Dipersilakan untuk Bapak Anif waktunya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kaprodi Manajemen, Pak Daryanto SNM, dan Pak Dekan Manajemen, Pak Dr. Juhairi Eskom MM. PKM yang saya laksanakan, saya sebagai ketua dengan judul Sosialisasi Pengembangan Potensi Diri Guna Memilih Karir di Masa Depan pada SMK Negeri 2 Kota Serang yang beranggotakan Septian Aris Munandar SNM dan Yofi SNM. Adapun pendahuluannya, latar belakang yang kami lihat untuk mengadakan PKM ini adalah siswa SMK Sekolah Menengah Kejuruan, di mana siswa-siswa SMK ini berusia antara 16 sampai 12 tahun, yang merupakan usia yang masih labil dalam berperilaku dan menentukan tindakan, dan masih sangat terpengaruh oleh faktor eksternal dalam pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan faktor internal yang dimiliki, dan juga merupakan kompetensi atau keahlian tertentu yang dikuasai oleh individu tersebut. Jadi anak-anak usia remaja ini sangat mudah terpengaruh ya oleh bahwa keinginan teman-teman sebayanya ataupun oleh lingkungan.
tanpa mereka menyadari potensi mereka itu sebenarnya ada di mana. Seperti itu, untuk berkarir di masa depan. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama yaitu mensosialisasikan bagaimana penyuluhan pengembangan diri dalam organisasi sekolah guna memilih karir di masa depan pada SMK Negeri 2 Kota Serang di Banten. Lalu memberikan edukasi terhadap para generasi muda mengenai bagaimana pengembangan potensi diri sejak dini pada SMK Negeri 2 Kota Serang. Selanjutnya adalah membuka pemikiran dan pandangan mengenai pentingnya belajar pengembangan potensi diri dan memilih karir di masa depan pada SMK Negeri 2 Kota Serang. Metode dalam PKM ini kita menggunakan metode ceramah, yaitu adanya pemaparan materi yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri dan juga pemilihan karir. Lalu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Siswa SMK Negeri 2 Kota Serang menyambut dengan antusias adanya sosialisasi yang kita lakukan dan penyuluhan mengenai pengembangan potensi diri guna pemilihan karir di masa depan. Dan pada sesi tanya jawab didapati beberapa peserta didik memiliki potensi pada bidang-bidang tertentu di luar kemampuan akademik yang memungkinkan dikembangkan guna memilih karir di masa depan. Lalu dari materi tersebut kita memaparkan bahwa potensi diri ini harus ditemukan ya, oleh pribadi atau individu, masing-masing individu. Ya, karena setiap orang pasti punya potensi yang berbeda. Ketika seorang individu sudah memiliki atau menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, lalu dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Apakah potensi yang dimilikinya ini bermanfaat untuk dirinya sendiri atau juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan dilakukan evaluasi, apakah potensi yang dimiliki ini yang dikembangkan kemudian hari bisa membantu individu tersebut untuk mempunyai karir yang baik atau punya harapan-harapan yang lebih kalau kita mengembangkan potensi yang kita miliki tersebut. Jika tidak, maka kita harus mengulang dari awal potensi mana yang harus kita kembangkan supaya menjadi lebih baik ke depannya. Lalu berikutnya adalah materi berkaitan dengan potensi diri ini, tentu goalnya yaitu pilihan karir. Ketika seseorang pandai akademik di bidang eksak, maka pilihan karirnya mereka bisa memilih kuliah di Fakultas MIPA ataupun nanti bekerja sesuai dengan bidang kejuruannya di SMK. Jika akuntansi, nanti mereka bisa cari office atau kantor yang memang di bagian keuangan, seperti itu. Kesimpulannya ya adalah sebagian besar siswa merasa bingung terkait apa yang akan dilakukan setelah lulus sekolah. Dikarenakan minimnya kepercayaan diri dalam pemahaman mengenai potensi diri. Namun setelah adanya pengarahan dan sosialisasi terhadap para siswa, timbul rasa percaya diri dan semangat siswa untuk memilih karir, diantaranya untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, atau kuliah sambil kerja, dan juga berwirausaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai PKM yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kota Serang dengan tema pengembangan kompetensi diri guna memilih karir di masa depan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Andi atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan direview oleh Bapak Dr. Joheri. Dipersilakan waktunya. Ya, Fani, masih Pak Anip. Sebenarnya Bapak Ibu yang lain juga boleh diskusi nih, komentar dari hasil pemaparan Bapak yang presentasi, Bapak Ibu presentasi. Jadi nggak mesti saya aja. Oke, apa namanya komentarnya Pak Anip ini SDM berarti ya Pak? Ya betul Pak, SDM. Oke, siap. Nah terus SDM terus nanti sampai apa namanya sampai guru besar itu apa namanya penelitian kemudian juga PKM-nya gitu. Walaupun memang kita kemarin kan saya tahu juga ya kita PKM bersama di satu tempat gitu ya, ya tinggal nanti dibuat yang lebih menarik lagi, kemudian dibuat kalau kemarin mungkin karena waktunya terbatas gitu ya, hanya satu kelompok yang memaparkan, kemudian yang lainnya menyesuaikan itu. Jadi nanti bisa buat apa namanya efisiensi waktu, kemudian juga efisiensi
transport dan seterusnya bisa dibuat di dalam satu tempat begitu, tapi dengan mungkin objeknya ya dibagi beberapa kelas gitu ya, nanti bisa waktunya juga bersamaan gitu ya, paralel saja di kelas mana siapa kelompok mana gitu ya, silakan itu diatur. Nah jadi nanti biar bisa mengenanya lebih banyak lagi, kemudian juga bisa lebih lebih ramai gitu, yang terutama tadi tentang sosialisasi gitu ya, sosialisasi jadi bisa lebih banyak yang tahu lagi gitu. Nah untuk laporannya juga sama nih, berarti belum dibuat di luarannya ya? Ya, belum Pak. Oke, ya udah siap, komentarnya itu aja. Makasih Pak Hanif. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memaparkan materi hasil pengabdian kepada masyarakat program studi manajemen. Sekarang kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, ke diseminasi hasil penelitian dosen program studi manajemen. Untuk pembawa acaranya silakan Bu Sela. Dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang telah berkenan hadir di acara ini, yakni diseminasi hasil penelitian program studi manajemen. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Juhairi Eskom MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian Bapak Indaryanto Eskom SEMM, selaku Kaprodi Prodi Manajemen Universitas Sutomo, dan segenap rekan-rekan dosen Prodi Manajemen. Baik. Puji syukur serta mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Salawat seiring salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu terlimpahkan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Sela Novitasari SEMM selaku pembawa acara pada penelitian diseminasi ini yang akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Fakultas Ekonomi sekaligus sebagai reviewer. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bapak Indaryanto Eskom SEMM selaku Kaprodi. Lalu dilanjutkan presentasi materi oleh masing-masing kelompok dan dilanjutkan oleh reviewer oleh Bapak Dr. Juhairi Eskom MM. Dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar. Bapak Ibu, saya izin mengganti background terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis sekaligus reviewer. Untuk waktunya kami persilahkan. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih Ibu. Sambutan lagi ya. Boleh di skip atau gimana Pak? Atau mau Saya aja sedikit. Oh boleh. Baik, lanjut aja ke langsung saja ke ini karena tadi sudah saya gabung di awal. Baik, apa-apa saya kasih perkataan dulu sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah berjalan tadi untuk yang desiminasi PKM ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke desiminasi penelitian. Ya, yang jelas saya mau ingatkan adalah baik PKM maupun penelitian ya ini tadi sempat saya singgung juga ketika mereview ya sesuai dengan bidang konsentrasi Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti ya koordinator juga kawal ketat nih teman-temannya Bapak Ibu sekalian ya untuk membuat komposisi, misal ketika membuat kelompok ya baik kelompok untuk PKM maupun penelitian ya ini sesuai dengan konsentrasinya bidangnya gitu. Nah seperti kita ketahui kalau di manajemen berarti ada SDM, keuangan sama manajemen gitu. Nah ini gimana untuk Pak Teguh? Nah, Pak Teguh juga sama juga ya Pak Teguh konsentrasinya apa walaupun home base-nya di kita di manajemen ya tapi nanti dimentok-mentokkan apa namanya di serempet-serempetin. Nah sesuai dengan apa namanya Pak Teguh gitu. Nah kalau yang lain saya kira sudah di prodinya masing-masing begitu ya. Jadi sesuai itu. Agar apa? Agar nanti ketika untuk pelaporan ya, kemudian juga baik untuk keperluan Sherdos. Nah ini tidak apa namanya tidak mubazir gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang mubazir gitu. Cuma sayang ketika kita sudah rencanakan gitu ya, tapi tidak dipergunakan gitu ya. Walaupun boleh-boleh saja sah-sah saja Bapak Ibu dalam satu semester bisa melakukan PKM lebih dari satu gitu. Begitu juga dengan penelitian ya, walaupun nanti akan dilihat apa namanya kenormalan ya, apa tuh bahasanya kenormalan bahasa Indonesianya apa Pak tuh ya Wajar. ya manusiawi apa tuh ya. Jadi aspek kenormalan juga perlu diperhatikan gitu ya, silakan. Tapi yang jelas yang saya mau ingatkan adalah sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan linearitasnya gitu. Nah terkait dengan desiminasi ya boleh selain saya juga mereview gitu, boleh Bapak Ibu diskusi gitu ya. Jadi ketika apa namanya yang presentasi itu Pak siapa gitu ya, boleh nanti setelahnya didiskusikan atau dikomentari, silakan saja itu. Dan ke depan sih ini akan menjadi rutinitas ya desiminasi ini ya, baik diadakan di prodi atau kalau kemarin saya sudah tahu jauh-jauh hari mau digabung ya silakan juga, nanti bisa lebih siap lagi begitu. Baik, itu yang prakata yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dekan atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan berikutnya yaitu oleh Bapak Indrianto Eskom SEMM selaku Kaprodi Prodi Manajemen Universitas Sutomo. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sela. Nah, izin Pak Dekan, saya juga 2 kali nih berarti. Baik, yang terhormat Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Dr. Juhairi Susanto yang saya hormati. Yang saya hormati sejawat yang hari ini kita bersama-sama menggelar kegiatan diseminasi PKM maupun penelitian. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan supaya waktunya lebih produktif untuk membahas tentang penelitian dan tinggal penelitian ya ini ya. Tapi lewat acara ini pun saya ingin sedikit juga berkonsultasi sedikit dengan Pak Dekan juga. Jadi ada beberapa kendala, bukan kendala ya, mungkin agak kesulitan teman-teman dalam rangka mengambil judul atau tema apa di dalam PKM karena lokasinya di sekolahan. Nah, untuk itu sebenarnya ke depan barangkali sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah barangkali. Jadi kehadiran kampus atau universitas di Serang ini lebih diharapkan untuk bisa membawa atau memandu, membina usaha kecil mikro. Apalagi kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu lokusnya banyak sekali Pak Dekan. Kalau kita mau di industri
entah di sate bandeng, entah itu melinjo, emping, dan juga industri lain yang itu perlu sentuhan teman-teman dari akademisi di sektor ekonomi dan bisnis. Jadi yang SDM barangkali juga bisa menyampaikan atau memberikan coaching tentang bagaimana mengelola sumber daya yang tergabung di dalam UMKM, dan mereka rata-rata punya anak buah ya. Itu. Terus kemudian yang bagian keuangan juga sangat banyak hal yang bisa disampaikan bagaimana caranya mengelola keuangan perusahaan. Gitu. Kalau yang pemasaran tentu justru lebih banyak lagi nih, bagaimana bisa membantu mempromosikan produknya, syukur-syukur bisa menyambungkan ke shop online, itu bisa lebih banyak manfaat. Jadi yang pertama ini sifatnya usulan kepada Pak Dekan. Nah, berikutnya lagi, dengan tidak mengurangi porsi kita karena kampus baru juga membawa misi sosialisasi, kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, tetap kita lakukan. Itu saja teman-teman, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tinggal penelitian ini kita selesaikan dengan tuntas. Mohon izin Pak Dekan, mudah-mudahan acaranya bisa selesai tepat waktu, tidak mepet dengan maghrib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indaryanto atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu presentasi oleh masing-masing kelompok, durasi kurang lebih 7 menit, kemudian dilanjutkan 3 menit untuk diskus oleh reviewer, baik oleh dekan maupun para dosen prodi manajemen. Baik, presentasi kelompok 1 dengan judul pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Bumi Serpong Damai TBK periode 2012 sampai 2021 yang akan dipaparkan oleh Bapak Yopi dan dilanjutkan reviewer oleh Bapak Dr. Joheri S. Kom MM dan para dosen prodi manajemen. Untuk waktunya kami persilakan. Silakan Pak Yopi. Oke, baik, terima kasih Bu Sela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Joheri Eskom MM, dan juga Bapak Kaprodi Manajemen, yakni Bapak Indaryanto Eskom SEMM. Izinkan saya bersama anggota Pak Hari Triana SEMM untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Mohon izin untuk share screen. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah ada Pak. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on assets pada PT Bumi Serpong Damai TBK periode 2012 sampai 2021. Di sini saya sebagai ketua dan Pak Hari Triana SEMM sebagai anggotanya. Oke, penelitian ini berlatar belakang kenapa kami memilih penelitian di PT Bumi Serpong Damai atau BSD yang kita kenal dengan BSD, karena BSD kalau kita lihat perkembangannya sekarang itu sudah menjadi kotra mandiri ya. Memang dicetuskan pada awal pendiriannya ini BSD adalah sebagai Bumi Serpong Damai sebagai kota mandiri ya. Terlihat sekarang perkembangannya seperti apa ya. Sudah banyak kemajuan yang sudah dilakukan atau dikembangkan oleh Bumi Serpong Damai ya. Nah, berlandaskan atau berdasarkan pada latar belakang di sini kan memang dalam persaingan ya, sebuah bisnis ini sebetulnya tidak terlepas dari dinamika ekonomi, sosial
politik ataupun kemajuan teknologi. Ya, jadi semua perusahaan yang bisa membaca tentang perkembangan dinamika ekonomi, sosial dan politik, ya ini tentunya harus konsisten ya memelihara atau bahkan terus meningkatkan kinerjanya agar perusahaan mampu bersaing. Ya, kita terlihat sekarang BSD ini sudah mampu bersaing dengan kota-kota lainnya, walaupun mungkin masih berada di bawah ini apa namanya kota Tangerang Selatan ya. Nah, gambaran internal ini perusahaan kan akan tercermin dari kinerjanya ya. Jadi aktivitas perusahaan ini akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut ya, yang artinya ini bisa mencerminkan prestasi dan kondisi perusahaan tersebut. Nah, salah satu yang menjadi salah satu kinerja yang harus diperhatikan adalah kinerja keuangannya ya. Karena keuangan perusahaan ini bisa menggambarkan keadaan perusahaan tersebut ya, yang akan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan perusahaan. Jadi ketika kinerja keuangannya baik ya atau kinerja keuangannya sehat, ini tentunya bisa diambil sebuah keputusan ya oleh para pengampu kebijakan ya, apakah dilakukan pengembangan lebih lanjut ya ataukah dilakukan inovasi-inovasi lainnya ya, kalau memang kinerja keuangannya baik. Jadi dari penelitian ini kami mencoba untuk melihat apakah Bumi Serpong Damai ini kinerja keuangannya termasuk baik atau enggak ya. Tapi kami tidak meliti secara keseluruhan, hanya meliti variabel-variabel tertentu yang sesuai dengan judul yang tadi kami sampaikan. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang penelitian, ada 3 rumusan masalah yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, apakah ada pengaruh secara parsial current ratio atau CE terhadap ROA atau return on asset ya. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh secara parsial DER atau debt to equity ratio terhadap ROA atau return on asset. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara simultan current ratio dan debt to equity ratio terhadap ROA ya. Jadi X1-nya CR, X2-nya DER, dan Y-nya adalah ROA. Jadi apakah ketiga variabel ini Yopi mohon izin, waktunya 1 menit ya, Pak. Oke, siap. Nah, untuk tujuan penelitian ini ya, jadi nanti kita bisa mengetahui ya dan menganalisis pengaruh-pengaruhnya dari ketiga variabel ini ya, apakah berpengaruh ataukah tidak berpengaruh. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ini untuk kerangka berpikir ya, tadi sudah sedikit kami sampaikan. Untuk X1-nya adalah current ratio, X2-nya ini maksud X2 adalah debt to equity ratio, dan Y-nya adalah return on asset atau ROA ya. Oke. Nah, untuk metode penelitiannya ini kita menggunakan statistik deskriptif ya. Jadi dari statistik deskriptif ini itu dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel-variabel ya, entah variabel terikat ataukah variabel bebasnya. Dan juga kita melakukan uji asumsi klasik yang nanti bisa kita lihat dari hasil penelitian ya. Langsung saja kita lihat hasil dari penelitiannya. Di sini hasil penelitian pengaruh current ratio terhadap return on asset ya. Jadi berdasarkan penelitian di sini current ratio ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA ya. Itu yang pertama, jadi current ratio tidak berpengaruh terhadap ROA ya. Oke, lalu yang selanjutnya di sini pengaruh debt to equity ratio terhadap ROA ya. Nah, ini berarti debt to equity ratio ini berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Oke, yang ketiga hasilnya pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap ROA. Nah, ini
Jadi Baik, berdasarkan Pak ya, Yopi, mohon maaf untuk waktunya sudah habis, Pak. Nanti bisa dilanjutkan oleh ya siap. Terima kasih Ibu Sela. boleh langsung dibacakan kesimpulannya aja, Pak. Ya, kesimpulannya jadi yang pertama tidak terdapat pengaruh secara parsial current ratio terhadap ROA. Lalu terdapat pengaruh secara parsial dan debt to equity ratio terhadap return on asset. Jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu dosen ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi atas pemaparannya. Dilanjutkan oleh reviewer, oleh Bapak Dekan dan Bapak Ibu dosen yang ingin menyampaikan reviewernya, dipersilakan. Ya, baik, saya dulu. Nanti mungkin kalau ada yang menambahkan silakan. Oke, Pak Yopi dan Pak Ari, apa namanya, untuk tahunnya nih, memang sih kita masuk proposal itu di tahun yang lalu ya, diganjil gitu, dan waktu tahun 2022 itu belum habis gitu ya, tapi sekarang sudah mulai masuk 2023. Nah ini memang yang menjadi penelitian kita tuh terkadang basi cepat gitu. Nah makanya dari hasil penelitian ini segera nanti dipublikasi gitu ya, agar hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan segera dengan yang membutuhkan ini gitu. Nah, berarti ini pengalaman buat yang berikutnya ya, untuk penelitian yang menggunakan tahun ini ya, periode 2012-2021. Nah, nanti bisa menjadi pertimbangan juga karena penelitian ini diberlakukan 1 tahun ya, jadi nanti bisa menggunakan data tunggu gitu, nunggu 2022-nya kelar, nah dimasukin ke situ gitu. Nah, itu aja sih komentar saya. Yang lainnya nanti berikutnya bisa diperkaya lagi di variabel-variabelnya. Kalau saya lihat ini 2 variabel X1, X2, kemudian Y, nanti bisa diperkaya lagi, dikembangkan. Terima kasih Bu Sela dan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Johari Eskom MM yang telah memaparkan reviewnya. Selanjutnya dilanjutkan presentasi kelompok 2 dengan judul Analisis Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas pada BPM, Bidang Praktek Mandiri, yang akan dibawakan oleh Bapak Suryono dan dilanjutkan reviewer oleh Bapak Dr. Johari Eskom MM dan para dosen Prodi Manajemen. Untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih Ibu Sela atas izin Bapak Dekan, Bapak Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Johari Eskom MM. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tomo, Bapak Indaryanto Eskom MM, serta Bapak Ibu rekan-rekan dosen Prodi Manajemen Universitas Tomo. Perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas pada BPM Bidang Praktek Mandiri Anur Afrisiana Supang. Saya bersama rekan saya Bapak Bambang Permadi SEMM selaku anggota. Pertama, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya akan langsung kami ke pembahasan, ke presentasi, ke materi presentasi. Bahwasannya
pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Ya, pengeluaran kas ini menjadi suatu suatu cost tersendiri, suatu problem tersendiri tentunya jika pengeluaran kas itu tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat. Karena pada dasarnya kas ini ya hal yang mungkin paling umum atau paling mudah diselewengkan oleh karyawan atau oleh orang-orang yang memang berkecimpung langsung dengan kas tersebut. Jadi latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk adanya untuk menanggulangi hal-hal seperti itu ya, tentunya kita butuh adanya penelitian yang memang terfokus dan tujuannya adalah nanti untuk mencegah adanya penyelewengan tersebut. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis dan mengevaluasi pengendalian internal pada BPM Anur Avicenna. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengevaluasi pengeluaran kas pada BPM Anur Avicenna Subang. Jadi setelah adanya pengendalian internalnya kita evaluasi, kita analisis, dan juga nanti tentang pengeluaran kasnya seperti apa, pengontrol internalnya seperti apa, pengeluaran kasnya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pengendalian internal atas pengeluaran kas pada BPM Anur Avicenna. Metode dan hasil. Metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dalam transaksi keuangan perusahaan dalam hal ini BPM Anur Avicenna itu terdiri dua macam transaksi ya. Pada umumnya perusahaan juga saya rasa sama ya, yaitu transaksi dari transaksi kas masuk dan juga dari kas keluar. Untuk transaksi kas masuk ini bisa bersumber dari rawat jalan, rawat inap, persalinan, ANC atau periksa kehamilan, kemudian ada USG, ada KB, ada terapi pijat barinem, ada hitan, dan juga ada dari apotek. Di mana apotek ini di sana dijual obat-obatan ya, obat-obatan. Baik itu obat-obatan yang nantinya sudah memang satu paket dalam periksa rawat jalan atau rawat inap, ataupun memang dari masyarakat sekitar yang memang dengan kebutuhan mereka yang mungkin sedang sakit atau kurang fit, kurang sehat, dia membeli obat ke apotek. Kemudian untuk transaksi keuangan yang kedua adalah berkaitan dengan kas keluar ya. Tentunya yang pertama adalah biaya operasional sehari-hari. Operasional sehari-hari ini bisa berhubungan dengan misalnya ada pembelian makan siang atau pembelian dengan sifatnya relatif kecil ya untuk operasional kebutuhan sehari-hari di perusahaan atau di BPM. Biaya yang kedua adalah kas keluar itu dari biaya operasional bulanan seperti pembayaran gaji gitu ya, atau biaya listrik dan lain-lain. Yang ketiga adalah pembelian obat dan juga peralatan kantor, dan yang terakhir adalah biaya-biaya tak terduga. Pak Suryono mohon izin untuk waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Terima kasih. Metode untuk hasilnya prosedur pengeluaran kas dalam pengeluaran kas di BPM itu ya belum terdapat prosedur yang jelas ya. Jadi dalam PBM itu atas pengeluaran kas itu semua karyawan yang kebetulan berjaga di sana itu bisa memegang kas semuanya ya. Yang pertama itu semua karyawan yang jaga pada shift pagi maupun malam bisa melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas. Tidak ada prosedur, belum ada prosedur yang pasti. Belum terdapat prosedur pasti, tidak terdapat bukti pengeluaran kas yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ya, dalam pengeluaran kas itu seharusnya ada yang membuat, ada yang mengetahui atau approve atau menyetujui ya, yang tentunya untuk mengecek tentang pencatatannya nanti. Tapi ternyata di sana belum terdapat hal seperti itu. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengendalian internal atau pengendalian intern di BPM bidang pengendalian Anur Avicenna itu belum dilakukan dengan maksimal. Yang kedua,
belum terdapat prosedur yang jelas terkait pengeluaran kas di BPM An-Nur Avicenna Subang, sehingga sangat rawan sekali untuk diselewengkan seperti itu. Dan hal-hal seperti ini sebetulnya memang pengeluaran kas ini ya bukan hanya di sana saja, tapi saya rasa di seluruh unit usaha ya, begitu kecil ya kan, ataupun mungkin menengah, atau mungkin apalagi usaha yang besar, perusahaan besar juga pasti ada kontrol internal tersendiri. Dan apalagi kalau memang sudah tersistem, dia pasti ada voucher-voucher tersendiri untuk pengeluaran kas. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Dilanjutkan untuk reviewernya oleh Bapak Dekan dan para dosen Prodi Manajemen. Yang mau menambahkan dari Bapak Ibu, boleh dipersilakan. Dekan mana? Oke, Pak Sur, saya boleh. Oh iya, silakan. Pak Pebi ya. Mohon izin, saya bertanya berkaitan hasil dari penelitian Pak Sur. Ini analisis ya, Pak? Oh iya, betul. Metode yang digunakan apa, Pak? Metode yang digunakan apa, Pak? Apa? Metode penelitian yang digunakannya apa, Pak? Oh, metodenya kualitatif, Bapak. Oh. Apakah disajikan dalam penelitian Bapak terkait dengan programnya, Pak? Untuk meminimalisir terjadinya laporan, Pak. Bagaimana disajikan programnya? Untuk saat ini ada berbentuk atau bagaimana? Oh ya, dengan adanya temuan ini tentunya kan akan ada saran-saran tertentu ya, yang mana salah satunya ini saat ini sedang berproses itu kita gunakan satu program untuk pencatatannya, terutama karena kebetulan beliau Ibu Bindana ini mempunyai keinginan keras untuk maju dan ingin sekali nanti mempunyai rumah sakit sendiri. Jadi sekarang adanya BPM nanti bisa berproses, keinginannya adalah dalam sekian tahun ke depan itu punya rumah sakit tersendiri. Dari situ timbullah keinginan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang notabene bidan itu kan memang hanya kesehatan. Jadi kesehatan itu dan tidak ada background ekonomi, tidak ada background keuangan, tidak ada background pemasaran seperti itu. Tapi berawal dari situ beliau pertama mencoba untuk dari sisi pemasarannya. Dari pemasaran ikut coaching seperti itu, coaching seperti Pak Coach Armala dan adalah beberapa cuman saya nggak hafal ya. Dari situ kemudian dari sana timbullah merambah ke keuangan, karena dari sana akan ditanya dulu, akan diminta seperti apa, coba minta laporan keuangan seperti apa. Sementara di klinik itu di sini belum sepenuhnya rapi, belum rapi laporan keuangan seperti apa, sehingga berproses dari situ. Sekarang kita gunakan suatu program untuk mencatat keuangannya seperti itu. Jadi nanti dari sini baru memang belum sepenuhnya diterapkan tentang prosedurnya. Tapi dari awal dari mulai seperti ini, ketika program sistemnya sudah siap, tinggal merambah ke SDM-nya. Artinya dari SDM ini kita nanti arahnya adalah pemisahan fungsi dari masing-masing organisasi. Bagian kasir harusnya tersendiri, terpisah dari bidan, terpisah dari bagian apoteker misalnya seperti itu. Kalau untuk saat ini kan masih sama, dan tentunya harusnya ketika nanti ada pengeluaran tertentu harusnya di sana ada bukti transaksi dan hal-hal lain yang mendukung ya, yang mendukung untuk memang di-approve atau disetujui. Jadi sudah jelas siapa yang membuatnya, permintaannya untuk apa, kemudian disetujuinya oleh siapa, di-approve-nya oleh siapa, seperti itu. Mudah-mudahan
di sana kita bisa lakukan adanya entah itu semacam atau semacamnya atau sejenisnya untuk bisa memberikan kontribusi kepada prodi kita ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di sana ada lanjutannya, atau mungkin kita bisa PKM ke sana juga bisa, atau juga yang lain itu ya kurang lebih seperti itu, mempersingkat waktunya. Terima kasih Pak Afif. Pak Suryon atas penjelasannya. Pak Dekan akan melanjutkan untuk reviewernya. Iya, Atau komentar sedikit aja. Bentar. Aplikatif ya, jadi penelitian ini bisa dikembangkan Pak Sur nanti ke depan kan. Yang di Subang ini saya pernah cerita juga sama Pak Sur itu saya bidan praktek mandiri ini, jadi bisa penelitian berlanjut nantinya di sana. Cuma memang kalau untuk penelitian kualitatif ya ini perlu banyak referensi, perlu banyak menggali gitu agar nanti ketika kita membahas kemudian mengambil kesimpulan itu akan kaya. Ketika kita mengambil kesimpulan kemudian juga pembahasannya juga akan semakin gamblang begitu. Nah, jadi semakin banyak sumber, semakin banyak menggali, dia akan dapat mendekati kebenarannya. Baik, itu komentar saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dek atas komentar atau sekaligus reviewernya ya Pak. Baik, selanjutnya dilanjutkan pada presentasi kelompok 3 dengan judul pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017 sampai 2021 yang akan dipaparkan oleh Bapak Septian Aris Munandar dan dilanjutkan reviewer oleh Bapak Dekan dan dosen Prodi Manajemen. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Septian, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Sela atas waktunya dan mohon maaf untuk Pak Juhe dan Pak Indar. Saya akan mempersingkat saja untuk presentasi sore hari ini. Ya, sudah kelihatan semua rekan-rekan? Sudah Pak. Ya, kelihatan ya. Ya. Saya sebagai ketua kelompoknya, saya sendiri atas nama Septian Aris Munandar dan anggotanya adalah Pak Anip Solihin yang akan membahas tentang pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food and figures yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Next slide, Pak. Ya, nanti. Oke. Ya, yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman saat mengalami perkembangan yang cukup besar dan signifikan. Khususnya di Indonesia, industri makanan dan minuman nasional semakin kompetitif karena jumlah cukup banyak. Perusahaan makanan dan minuman dipilih karena mempunyai peranan penting, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan dan minuman akan selalu dibutuhkan. Karena satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkan pernyataan tersebut, perusahaan makanan dan minuman dianggap akan terus bertambah. Perusahaan makanan dan minuman mempunyai peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini perkembangan PDB industri makanan dari 2016 sampai dengan 2021. Ini bagannya. Jadi tiap tahun itu berkembang. Oke, saya lanjutkan. Nah, perkembangan PDB industri makanan dan minuman di 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan pada gambar di atas dilihat
domestik PDB atas dasar harga konstan industri makanan dan minuman sebesar 775,1 triliun pada 2021. Nilai tersebut bertambah 2,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 750,91 triliun. Industri makanan dan minuman tergolong kebal dari pandemi COVID-19. Pasalnya, industri ini masih mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2020 dan tahun 2021, atau ketika wabah penyerangan. Meski demikian, pertumbuhan industri makanan dan minuman memang melambat dibandingkan masa normal sebelum pandemi COVID-19 melanda. Pertumbuhan industri ini selalu di atas 7%. Oke, ini kerangka berpikirnya. X1-nya yaitu ROA, untuk X2-nya itu ukuran perusahaan, dan Y-nya nilai perusahaan. Hipotesisnya, H0-nya diduga tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H1 diduga terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H0 diduga tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H2 P sama dengan 0 diduga terdaftar pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H0 yang ketiga diduga tidak terdaftar pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, diduga terdapat pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Langsung hasil pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien ROA sebesar 0,295397 menyatakan bahwa setiap perubahan variabel profitabilitas sebesar 1% akan meningkatkan variabel nilai perusahaan sebesar 0,295397 dengan asumsi variabel bebas lain besarnya konstan. Nilai probability 0,0000 kurang 0,05, maka H0 ditolak dan AH diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa koefisien Regis sebesar 1,72369 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel ukuran perusahaan sebesar 1%. Untuk yang kedua, Pak pengaruh. Septian, mohon izin. Oke. Iya, Yang kedua, untuk berpengaruh waktunya profitabilitas. 2 menit. Oke. Pengaruh profitabilitas dan Baik. ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai prof lebih kecil dari 0,05. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman. Yang kedua, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman. Oke, ada dua untuk saran dari saya. Untuk berdasarkan hasil dari penelitian yang didapat, maka penulis menimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan lebih meningkatkan nilai perusahaan dalam mengelola aset perusahaan dan hutang, baik hutang dalam jangka panjang maupun hutang dalam jangka pendek.
Yang kedua, untuk investor itu sendiri agar lebih cermat dalam melihat kinerja keuangan serta prospek perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi dengan pertimbangan beberapa aspek seperti profitabilitas, sektor modal, dan ukuran perusahaan agar investasi yang dilakukan dapat memberikan return yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk reviewer dipersilakan kepada Bapak Dekan dan seluruh dosen Prodi Manajemen untuk melakukan reviewernya. Ya, saya dulu nanti ditambahin di Bapak-Bapak yang lain. Oke, Pak Septian, keuangan berarti ya? Ya. Iya Pak, kalau dari judulnya nih keuangan ya, sama Pak Anip. Pak Anip juga keuangan atau? Ya, keuangan Pak. Keuangan Maaf tadi tidak terdengar. Ya, oke. Ya, judulnya udah oke. Tinggal ini aja apa namanya seperti yang komentar tadi yang sebelumnya. Ini tahunnya jaga-jaga aja. Jadi nanti biar bisa apa namanya buat pengalaman yang berikutnya bisa di update atau apa. Yang jelas kalau yang ini masih akan dilanjutkan. Kemudian apa namanya kalau di keuangan tuh biasanya juga variabelnya diperkaya lagi terkait sama ini. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk info saja, untuk jurnalnya saya sudah terbitkan. Oh ya? Ya. Udah terbit? Udah Di terbit yang Pak. Iya, untuk penelitian ini di Arastirma. Punya siapa itu? Kampus mana? Masih di Unpam, Pak. Oh, di Unpam. Ya udah bagus. Yang teman-teman yang lain juga di apa namanya yang belum silakan dicari aja. Sebenarnya kalau penelitian ini kan bisa jauh-jauh hari itu, jadi bisa nyari di awal gitu, karena kalau di akhir biasanya kadang udah penuh tuh di apa di jurnal-jurnal yang ada. Bagi yang Bapak Ibu yang belum jurnalnya belum buat, kemarin saya ketemu di jurnal kreatif itu masih ada yang kosong, khususnya buat yang prodi apa namanya di luar Universitas Pamulang ya. Itu Sinta 4, jadi kalau mau memasukkan silakan. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dekan atas reviewernya dan Pak Septian atas pemaparannya. Dilanjutkan presentasi kelompok 4 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan, Klinik Kusuma Beauty yang akan dibawakan oleh Bapak Indaryanto dan dilanjutkan reviewer oleh Bapak Dekan dan dosen Prodi Manajemen. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin memaparkan hasil penelitian. Apakah slide-nya sudah terlihat di sana, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak Indar. Ya, baik. Sebagai peserta penutup, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan untuk menyampaikan presentasi ini. Jadi ini penelitian bidang pemasaran. Ya, sebenarnya yang kita sampaikan juga tentang latar belakang masalah, lalu kemudian kerangka, hipotesis, kemudian metode penelitian juga kesimpulan tentunya. Sebenarnya penelitian ini berawal dari keluarga dari owner ya, yang memiliki usaha klinik kecantikan. Oleh karena di Serang kan banyak bermunculan, kemudian seperti apa posisi usaha dia dibandingkan kompetitor yang lainnya, maka sebenarnya minta dibuatkan risetnya. Tapi memang kebetulan saat itu ternyata saya menemukan memang ada dampak COVID juga. Untuk itu ya apapun hasilnya,
juga kita sampaikan kepada ownernya dan ini belum publis di jurnal. Baik, judulnya adalah pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan Klinik Kusuma Beauty yang ada di Serang. Saya sebagai ketua, kemudian beranggotakan dua sejawat kita, Pak Febi dan Pak Teguh. Nah, latar belakangnya adalah memang banyaknya kompetitor yang bermunculan di Serang dengan usaha yang sama, kemudian juga saya memasukkan juga oleh karena pandemi COVID. Kemudian bahwa klinik ini klinik termasuk klinik estetika juga ya, jadi dengan konsep apa yang dijasakan adalah berkaitan dengan natural skincare. Ya. Kemudian penelitian ini kami lakukan di tahun 2022, tapi data yang kami dapatkan atau tebaran data yang kami olah adalah dari Januari sampai Desember tahun 2021. Nah, dari data tebaran bulan per bulan selama 12 bulan di 2021 ini ternyata mengalami fluktuatif ya. Ada naik sedikit kemudian turun banyak. Nah, naik sedikit turun banyak. Nah, puncaknya di Desember 2021 itu mengalami penurunan sebanyak 51. Kemudian rumusan penelitian adalah apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga, apakah keduanya, jadi kualitas produk dan citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, untuk menyingkat waktu bahwa kami lanjutkan ke kerangka teoritis, jadi kira-kira skemanya seperti yang tertera di dalam slide ini, bahwa X1-nya kualitas produk, X2-nya citra merek, kemudian Y-nya loyalitas pelanggan. Nah, hipotesisnya adalah S1-nya kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Klinik Kusuma Beauty. H2-nya adalah citra merek pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Klinik Kusuma Beauty. Yang ketiga, kualitas produk dan citra merek atau keduanya berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Klinik Kusuma Beauty. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kausalitas. Jadi metode deskriptif ini untuk menyelidiki secara terperinci hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Kemudian metode kausal itu adalah untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, hubungan kausalitas. Nah, pembahasan dan hasil berdasarkan hasil dari olah data kami ditemukan T hitungnya berada di daerah penolakan H0 atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas produk secara parsial memiliki pengaruh signifikan dengan loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua, bahwa hasil tersebut T hitung berada di daerah penolakan H0 atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa citra merek secara parsial memiliki pengaruh signifikan dengan loyalitas pelanggan. Kemudian uji F-nya berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa antara citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan dengan kualitas produk. Indar. Baik, segera saya tutup dengan kesimpulan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, kualitas produk dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dan hasilnya ini juga sudah kita presentasikan pada ownernya. Nah, kita punya bahan untuk publis di jurnal hasil penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf,
Pak Dekan, selaku reviewer, dan juga rekan-rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Indar atas pemaparan materinya. Dilanjutkan untuk reviewer oleh Bapak Dekan dan Bapak Ibu dosen prodi manajemen. Dipersilakan. Ya, ini putus-putus suaranya kalau di saya, di Bapak Ibu nggak tahu, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ya, jelas. Oke. Ya, Pak Indar, Pak Kaprodi. Ini berarti loyalitas ya yang dibahas ya, kualitas produk dan terhadap loyalitas. Ya, di Beauty Kusuma ini ada pelanggannya gitu ya Pak? Sudah ada pelanggan banyak gitu ya? Banyak, Pak. Banyak. Jadi penelitian loyalitas ini menelitinya bukan lagi masalah kepuasan, tapi meningkat di loyalitas. Jadi kalau dari penelitian yang dilakukan Pak Indar ini, ya, jadi sudah meningkat dari yang tadinya puas, ini meningkat ke loyalitas. Jadi udah bukan pelanggan lagi yang diukur, tapi gimana loyalitasnya. Nah, loyalitas itu Bapak Ibu, dia salah satunya itu sudah tidak berpengaruh lagi produk perusahaan itu ya, produknya apapun yang dikeluarkan ya, atau di klinik ini ya, berarti apapun yang dikeluarkan produk ini dia akan beli gitu tuh ya, kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Kaprodi. Kemudian komentarnya apa ya, populasi paling ya, populasinya berapa Pak? Kami pasang 100, Pak. Sampel 100 pelanggan ya. Oh, populasi apa sampel, Pak? Populasi. Populasi ya? Populasinya udah banyak, Pak. Cuma kami ngambil 100 sampelnya. Oh ya, sampel ya. Siap. Oke, bisa langsung dikembangkan lagi nih di penelitian berikutnya, bisa lebih kaya lagi. Terima kasih Pak Kaprodi, Bu Sela. Baik, terima kasih Pak Dekan atas reviewernya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup ya. Baik, jika dilihat dari kami tarik kesimpulannya di sini, diseminasi penelitian para dosen manajemen untuk segera publikasi jurnalnya ya Pak Dekan ya. Karena tadi ada Pak Septian yang baru saja mempublikasinya, mungkin untuk Bapak Ibu dosen untuk mensegerakan untuk publikasi jurnalnya. Baik, acara demi acara sudah kita lewati. Terakhir adalah penutup. Penutup akan disampaikan oleh pembacaan doa ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Rianto. Mohon maaf, Bapak Teguh Kurnianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa penutupan pada acara diseminasi kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah alhamdulillahi alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru
كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أوزعنا لنشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونوصل ترضى ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم زد قلبنا رجاك وفرجنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتنا وقصر عنه عملنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغ مسألتنا لم يجري على لساننا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين وصلى رب العالمين. يا الله يا ربنا إن حاجتنا إليك الكثير فاغتربنا من ذنوبنا. اللهم سهل أمورنا. اللهم سهل أمور أستاذنا. اللهم سهل أمور معلمنا. اللهم سهل أمور تلامذنا في طلب العلم. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas doanya. Semoga doa kita di sore hari ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum menutup acara ini, kita akan adakan sesi foto bersama ya via Zoom untuk dokumentasi kita di diseminasi penelitian. Boleh dipandu oleh saya? Boleh. Baik. Pak Anip dan Pak Juheri nge-lag ya ini ya internetnya ya? Ada masih aman? Oke, baik, udah siap Pak Anip? Pak Anip, halo Pak Anip. Baik, kita mulai ya untuk sesi foto bersamanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan atas diseminasi penelitian ini. Sampai bertemu untuk diseminasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.